aku mau bahas hal yang dianggap lumrah oleh sebagian besar orang, padahal sebenarnya hal itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya bisa menyebabkan efek berbahaya untuk tubuh. Hai semua, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama aku Chana. Dan bagi kalian semua yang baru kenal aku atau baru lihat videoku, jangan lupa kalian subscribe, like, dan komen agar aku bisa berbagi video yang bermanfaat untuk kalian. Oke, sebelumnya aku mau perkenalkan diri dulu. Aku Dr. Chana dan saat ini aku bekerja di salah satu universitas swasta di Kota Medan sebagai seorang staf pengajar. Nah, untuk hari ini atau pada video kali ini aku mau bahas hal yang dianggap lumrah oleh sebagian besar orang, padahal sebenarnya hal itu merupakan salah satu hal yang sebenarnya bisa menyebabkan efek berbahaya untuk tubuh. Apa ya kira-kira? Nah, jadi yang mau aku bahas hari ini itu adalah tentang BAB alias buang air besar atau pup. Maaf kalau kotor atau sedikit menjijikkan, tapi hal ini harus dibahas loh. Kenapa? Karena ternyata sebagian besar orang tidak BAB tiap hari alias mengalami sembelit. Jadi BAB yang normal dan lancar harusnya terjadi setiap hari. Pembuangan harus terus berlangsung agar supaya zat yang tidak dibutuhkan tubuh, toksin itu keluar setiap hari. Nah, aku udah rangkumin untuk kalian. Jadi tips ini bisa kalian cobain dan insya Allah dalam seminggu ke depan atau 2 minggu pola BAB kalian akan berubah. Tipsnya apa aja? Mau tahu? Jangan lupa tonton video sampai habis ya. Oke, untuk tips yang pertama, 1. Kamu harus minum air minimal 2,5 liter sampai 3 liter per hari. Dan pastikan air minum yang kamu minum itu berkualitas dengan pH yang sedikit alkali. Kenapa harus minum air? Karena pembuangan itu akan lancar kalau minum airnya cukup. Jadi pastikan kalian menghitung berapa banyak asupan air yang kalian minum setiap harinya. Nah, yang kedua, kalian harus mengkonsumsi makanan yang punya serat tinggi. Serat tinggi itu didapat dari mana ya, Dok? Serat tinggi bisa kamu dapat dari sayuran, terutama sayuran yang punya daun berwarna hijau, dan semakin hijau sayuran itu semakin banyak nutrisi dan juga seratnya bisa kamu dapat sehingga BAB kamu bisa lancar. Selain dari sayuran, kamu juga bisa dapat serat dari buah-buahan. Jadi pastikan kamu makan sayur dan buah setiap hari. Kemudian yang ketiga, kamu harus konsumsi lemak yang baik. Jangan kira kalau kamu makan gorengan yang banyak, kamu sudah dapat lemak yang baik untuk tubuh kamu. Nah, ternyata sebagian besar orang menganggap hal itu benar, walaupun hal itu sebenarnya salah. Jadi lemak yang baik itu bisa kamu dapat kalau kamu konsumsi ikan, kalau kamu konsumsi alpukat, dan kalau kamu konsumsi minyak-minyak yang sehat seperti minyak kelapa, minyak zaitun, dan juga minyak ikan atau fish oil. Selanjutnya, supaya BAB kamu juga lancar, kamu harus bergerak. Yes, bergerak. Kenapa? Kalau kamu cuma stay di kamar sambil tiduran dan nonton handphone lama-lama, itu juga artinya kamu membuat tubuh kamu menjadi sehat dan pencernaan kamu jadi kurang lancar loh. Jadi mulai sekarang harus bergerak aktif, baik itu olahraga atau melakukan pekerjaan rumah yang ringan seperti menyapu, mengepel, cuci piring, atau cuci baju. Jadi jangan lupa lo harus bergerak setiap hari. Nah, yang terakhir ini last but not least. Jadi harus kamu camkan juga di dalam pikiran kamu bahwa hal terakhir yang bisa kamu kontrol atau bisa kamu kendalikan adalah stres. Jadi stres bisa berakibat sembelit juga. Masa sih? Kalau nggak percaya, coba aja stres dulu selama seminggu, pasti nggak BAB. Jadi stres itu ternyata bisa banget menyebabkan kamu jadi sembelit atau konstipasi. Oleh sebab itu harus dikontrol stres itu. Stres bisa datang dari mana aja. Misalnya kalau sekarang karena kita cuma di rumah aja, jadinya stres juga kan. Tapi by the way, pasti setiap orang bisa deh mengatasi stresnya dengan berbagai macam kegiatan yang disukai. Misalnya melakukan hobi atau kegiatan yang menyenangkan hati. Oke, jadi itu ada 5 tips untuk mencegah terjadinya sembelit atau konstipasi sehingga pencernaan kamu lancar. Memangnya dok, kalau sembelit atau BAB tidak lancar akan jadi apa sih ke tubuh? Banyak macam, salah satunya zat racun
dan juga zat-zat yang tidak berguna itu akan masuk ke dalam darah kita, menyebabkan banyak penyakit. Oke, segitu dulu tipsnya. Jangan lupa kamu harus lakuin supaya BAB kamu lancar dan enggak sembelit lagi. By the way, kalau kalian punya pertanyaan silahkan kirimkan di komen aja. Mudah-mudahan nanti bisa aku balas dan bisa aku kasih tips yang berguna untuk di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.